Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kami Sederet Info. Untuk video kali ini, aku ingin merangkum alur cerita animasi yang berjudul Big Hero 6. Film ini dirilis pada tahun 2014, menceritakan seorang anak remaja berbakat yang menciptakan teknologi canggih. Tapi diperingati bahwa video ini akan mengandung full spoiler. Tentunya disarankan kepada kalian untuk menonton film originalnya. Dan jika kalian masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film ini diawali memperlihatkan sebuah kota pada malam hari. Di sudut jalan ada sebuah pertandingan robot ilegal di sana. Hingga salah satu robot itu menang yang membuat seluruh orang tak berani lanjut bertarung. Namun datang anak remaja polos yang bernama Hiro. Dirinya pun mengajukan diri untuk bertarung dengan robot yang menang. Awalnya ia diremehkan dan bahkan dikalahkan dengan telak. Hiro mencoba meminta bertarung kedua kalinya, dan saat itu ia menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Lawan Hiro pun kalah dan mengambil paksa robot milik Hiro, bahkan ia ingin dipukuli di sana. Tapi tiba-tiba datang kakaknya Hiro yang membawa dirinya pergi. Namun sayangnya mereka tertangkap oleh polisi. Beberapa menit kemudian mereka pun dibebaskan oleh bibi mereka yang sangat khawatir. Ia juga mengantarkannya pulang. Kakaknya Hiro ini bernama Tadashi. Melihat adiknya sangat pintar menciptakan robot, ia pun mengajak Hiro datang ke kampusnya saat itu juga. Ternyata Tadashi kuliah di sebuah universitas teknologi yang sangat maju. Banyak mahasiswa di sana menciptakan teknologi yang luar biasa. Tadashi juga memperkenalkan teman-temannya kepada Hiro, yaitu Gogo, lalu ada pria besar yang bernama Wasabi. Kemudian ada gadis penggila kimia yaitu Honey Lemon. Dan yang terakhir pria bernama Fred yang selalu saja menyukai memakai kostum monster. Setelah itu Tadashi pun mengajak Hiro datang ke ruangannya. Ternyata ia telah menciptakan sebuah robot balon yang bekerja sebagai perawat Hiro. Robot tersebut bernama Baymax. Ia bahkan bisa melakukan berbagai macam perawatan dan sangat mudah untuk dipeluk. Kemudian datang profesor di sana yang bernama Kalaken. Ia juga yang telah menciptakan bahan dari robot milik Hiro. Kalaken pun menawarkan Hiro untuk berkuliah di sana walaupun umurnya masih muda. Mendengar hal itu, Hiro pun tertarik dan ingin berkuliah di sana secepat mungkin. Mereka pun membuat rencana untuk menunjukkan hal keren di kampus agar bisa masuk. Hiro mencoba mencari ide namun tak menemukan apapun. Hingga kakaknya mencoba membantu mencari ide yang membuat Hiro menemukannya. Ia pun memulai menciptakan ide di bagasi rumahnya. Beberapa hari setelah selesai, mereka pun mendatangi kampus Tadashi yang sedang ada acara di sana. Lalu ada sebuah pertunjukan untuk merekrut mahasiswa baru yang dilihat oleh Profesor Kalaken. Seluruh teman-teman Tadashi pun mendukung Hiro, serta Tadashi menyuruhnya untuk tak gugup saat presentasi nanti. Hiro pun berjalan ke atas panggung. Awalnya ia sangat gugup, namun teman-temannya mendukungnya yang membuat Hiro bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa. Things get a little more interesting. Years can now be accomplished by one person. Transportation. If you can think it, the microbots can do it. Microbots. Seluruh orang pun sangat senang dengan keberhasilan Hiro. Bahkan salah satu pemilik perusahaan teknologi yaitu Mr. Cry sangat ingin membeli mikrobot yang dimiliki Hiro. Namun datang Kalaken yang memberitahu untuk jangan menjualnya. Ternyata mereka berdua sebelumnya memiliki masalah yang membuat Hiro menolak untuk menjualnya. Ia pun akhirnya lolos di kampus tersebut dan mereka akan makan malam bersama. Tadashi mengajak Hiro berdiskusi berdua. Namun beberapa saat kemudian kampusnya meledak dan terbakar. Tadashi melihatnya pun ingin menolong Profesor Kalaken yang terjebak di sana.
Tapi Tadashi justru tewas terbakar bersama Kelekhan di dalam. Semua orang pun sangat berduka atas kematian Tadashi, bahkan Hiro sendiri menjadi merenung berhari-hari atas meninggalnya kakak tercinta. Saat itu Hiro tak sengaja tersandung dan kesakitan. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Baymax muncul dari kamar Tadashi. Ia pun mendatangi Hiro untuk mengobatinya, namun Hiro menolak karena ia tak kesakitan sama sekali. Lalu Hiro tak sengaja melihat mikrobot yang ia sangka telah rusak. Baymax yang melihatnya merasa itu sedang menunjukkan ke sebuah tempat. Bahkan Baymax berjalan mengikuti tempat yang diarahkan oleh mikrobot. Melihat hal itu, Hiro pun langsung bergegas turun dan mengejarnya. Sampai ke sebuah tempat, Hiro pun sadar bahwa perkataan Baymax benar. Mereka berdua mencoba masuk ke tempat tersebut melalui jendela. Di sana Hiro menemukan bahwa penemuannya yaitu mikrobot telah diciptakan oleh seseorang menjadi lebih banyak lagi. Mereka berdua pun ketahuan dan dikejar oleh para mikrobot. No kidding! Saat itu muncul seseorang bertopeng yang mengendalikan semua mikrobot di sana. Hingga Hiro berhasil kabur dari sana. Ia pun kembali pulang untuk mengisi baterai milik Baymax. Baymax menanyakan kemana perginya Tadashi. Namun Hiro memberitahu bahwa Tadashi sudah tewas akibat kebakaran. Hiro pun berpikir bahwa manusia bertopeng yang mengambil mikrobotnya penyebab kematian Tadashi. Ia pun mencoba mengupgrade Baymax hingga bisa karate dan memberikan kostum tempur di sana. Hiro juga menambahkan chip penghancur kepada Baymax. Dan semuanya pun berjalan lancar. Mereka pun kembali ke tempat sebelumnya untuk menghajar manusia bertopeng. Namun dirinya tak ada di sana. Hingga Hiro menyadari manusia bertopeng sedang ada di pelabuhan. Saat mereka bersembunyi, datang sebuah mobil yang ternyata itu adalah teman-temannya. Mereka sangat kebingungan mengapa Hiro dan Baymax berada di sana. Lalu manusia bertopeng itu kembali muncul dan melempar box kepada mereka. Baymax pun langsung melindunginya. Hiro dan teman-temannya mencoba kabur dan manusia bertopeng itu masih tetap mengejarnya. Hingga akhirnya mereka lolos dari kejaran manusia bertopeng. Fred pun mengajak teman-temannya untuk mendatangi rumahnya yang sangat mewah. Dirinya bahkan terobsesi dengan berbagai monster dan superhero. Hingga Hiro kembali membuat rencana untuk menangkap manusia bertopeng dengan mengubah teman-temannya menjadi superhero sungguhan. Berhari-hari mereka mencoba membuat penemuan baru serta berlatih untuk menangkap manusia bertopeng. Teman-teman Hiro pun mendapatkan kemajuan pesat dengan kostum yang dibuat oleh Hiro. Serta Baymax kembali dibuat kostumnya dan bahkan bisa menembak serta terbang di sana yang membuat seluruh orang terkesan. Hiro dan Baymax pun berlatih terbang melewati berbagai tempat yang membuat Hiro sangat bahagia. Saat Baymax memindai manusia bertopeng, ia pun menemukannya di sebuah pulau terpencil dan Hiro serta teman-temannya langsung menuju ke sana. Mereka mencoba masuk ke dalam pabrik di pulau itu dan mendatangi sebuah ruangan yang terlihat hancur. Lalu Hiro dan teman-temannya melihat sebuah rekaman yang ada Mr. Kreis sedang melakukan penemuan hebatnya. Ia menciptakan sebuah portal teleportasi di sana. Hingga waktu pengujian untuk memindahkan sebuah pesawat yang dinaiki pilot gadis. Namun tiba-tiba portal tersebut rusak dan gadis itu terjebak di sana. Penemuan Mr. Cry pun ditutup, lalu di belakang muncul manusia bertopeng melempar sebuah batu. Hiro dan teman-temannya pun mencoba menyerang untuk mengambil topeng miliknya. Blowing hard! Back into the fire! Namun mereka semua gagal.
Hiro pun tak sengaja terjatuh mengenai manusia bertopeng serta topengnya terlepas. Saat itu Hiro terkejut bahwa manusia bertopeng adalah Profesor Callahan. Hiro pun berpikir bahwa Callahanlah yang membunuh Tadashi karena hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Hiro langsung menyuruh Baymax membunuhnya serta membuang chip perawatan. Do it, Baymax! Destroy him! No! Teman-teman Hiro mencoba menghalanginya dengan chip perawatan dimasukkan kembali serta Callahan berhasil lolos dari sana. Hiro pun kembali pulang dengan meninggalkan semua teman-temannya. Ia langsung memperbaiki pemindai milik Baymax dan mencoba mengambil chip perawatan kembali. Namun Baymax tak membukanya karena ia tak ingin membahayakan semua orang. Lalu kemudian Baymax memperlihatkan video Tadashi yang selalu mencoba membuatnya. Berkali-kali ia gagal hingga akhirnya Tadashi bisa menciptakan Baymax. Ia ingin Baymax bisa bermanfaat untuk semua orang yang membuat Hiro sangat senang. Hiro pun menyesal dengan perbuatannya dan datang teman-temannya untuk menyemangati dirinya. Mereka juga akan membantu menangkap Callahan bersama-sama. Hingga mereka melihat video Mr. Cry mengetahui bahwa gadis yang terjebak di teleportasi adalah anaknya Callahan. Ia pun menjadi dendam kepada Mr. Cry. Esoknya Mr. Cry sedang mengadakan acara di tempatnya. Namun tiba-tiba datang Callahan dan langsung menangkap Mr. Cry. Callahan juga membawa portal untuk diaktifkan dan berencana membuang Mr. Cry ke dalam portal tersebut. Saat itu pun Hiro dan teman-temannya muncul untuk menghentikan Callahan. Mereka mencoba menyerangnya di sana, namun semuanya terjebak. Hingga Hiro mengetahui cara mengalahkannya dengan membuat Microbot tersedot ke dalam portal. Ia pun menyuruh teman-temannya bertarung dengan caranya sendiri. Dan akhirnya mereka berhasil membuat Microbot tersebut ke dalam portal hingga sedikit. Hiro juga berhasil mengambil topeng itu dan mengalahkan Callahan serta portal tersebut jatuh. Namun sayangnya portal masih tetap aktif hingga terus menyedot semua hal. Baymax yang mendeteksi ada seorang gadis terjebak di dalam portal, Hiro pun mencoba masuk ke sana untuk menyelamatkannya. Dan ternyata gadis tersebut adalah anaknya Callahan dan ia masih hidup. Hiro mencoba membawanya kembali, namun tiba-tiba Baymax terhantam dinding yang membuat pakaiannya hancur. Mereka pun mempunyai rencana terakhir untuk bisa kembali ke portal dengan sarung tangan Baymax dan meninggalkan dirinya di sana. Hiro pun menolak rencana itu, namun Baymax memaksa hingga Hiro berhasil keluar dari sana. Teman-teman Hiro pun senang ia bisa berhasil dan Callahan ditahan atas perbuatannya. Kejadian itu pun menjadi heboh di kotanya. Dan Hiro serta teman-temannya kembali kuliah di universitas. Hingga Hiro sadar bahwa chip milik Baymax tertinggal di sarung tangannya yang membuat Hiro bisa menciptakan Baymax kembali. Film ini diakhiri dengan Hiro bisa bertemu dengan Baymax, sahabat terbaiknya. Serta teman-temannya pun menjadi superhero di kotanya untuk menyelamatkan dunia. Dan film ini pun selesai. Nah, bagaimana? Cukup keren bukan mengenai alur cerita Big Hero 6 yang satu ini? Dari film ini kita mengetahui bahwa balas dendam bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah. Kita juga perlu mengetahui alasan seseorang melakukan kejahatan karena mereka berubah dari sesuatu hal yang menyakitkan. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya rekomendasi film menarik lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.